Karena menisbahkan amal kepada dirinya, menisbahkan amal kepada daya upayanya, itu semacam syirik yang tersembunyi. Jadi kita beringat benar itu bila bakun itu. Beringat benar bila aku tuh, jangan aku murni. Artinya aku itu aku yang didaya upayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo coba aku puasa, aku bersedekah, aku berzakat, aku berbuat baik, aku menolong orang. Tapi jangan sampai lupa, aku itu aku yang tidak berdaya, aku yang didaya upayakan oleh Allah. Bila kada ingat itunya, nah itu menggugurkan amal. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal batinah, adapun syarat-syarat yang batin untuk diterimanya sebuah amal, minha setengahnya al-ikhlas. Ikhlas. Bi ayya'mala lillah, dengan dia beramal itu karena Allah. Nah, dia beramal itu karena Allah. Baik karena Allah itu menjunjung perintah Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah, atau mendapatkan keridhaan Allah, itu termasuk karena Allah. Atau takut terhadap Allah, atau mengharapkan kasih sayang Allah, itu termasuk ikhlas. Dia beribadah karena diperintah Allah, ikhlas. Dia beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas. Dia beribadah untuk keridhaan Allah, ikhlas. Dia beribadah agar dijauhkan dari azab Allah, termasuk ikhlas walaupun kedudukannya rendah. Dia beribadah agar diberi rahmat oleh Allah, ikhlas. Pokoknya ikhlas itu artinya ayya'mala lillah, bahwa dia beramal itu lillah. La li talabi hamdin nas wa ta'zimihim wa jazaihim, tidak ada tujuan beramal itu mencari simpati manusia, tujuan pujian manusia. Tidak ada beramal itu mencari pujian manusia, mencari kehormatan, keagungan di sisi manusia, dan balasan manusia. Nah, apabila kita beribadah, beramal dengan tujuan bahwa agar dipuji, agar dihormati, agar dibalas perbuatan baik kita oleh manusia, itu sudah tidak ikhlas. Artinya amal itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat kabul amal itu adalah al-ikhlas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak, siapa yang ingin mengharapkan berjumpa Allah, maka beramallah amal saleh, dan jangan menyekutukan dengan ibadah itu seseorang jua pun. Jadi kalau beribadah kepada Allah itu tidak bisa niat bercabang. Misalnya beribadah karena Allah dan agar dipuji oleh orang. Nah, itu ngarannya menyekutukan. Dia beribadah karena Allah agar dimuliakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari." Siapa yang beramal satu amalan, dia sekutukan besertaku pada amalan itu selain aku. Ya tadi, beramal karena Allah sekaligus karena untuk dipuji, untuk dihargai.
Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Fahuwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari." Ujar Tuhan, itu hanya untuk sekutuku dan aku tidak akan ikut campur dengan itu. Aku berlepas daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kada bisa disekutukan tujuan kita. Kalau tujuan karena Allah, ya karena Allah. Kalau bergabung dengan yang lain, Allah melepaskan diri. Nah, ini syarat kabulnya amal batin. Ikhlas ini kan urusan batin. Para muhibbin rahimakumullah. Wa minha at-tabarri minal hawli wal quwwah bi an la yansubahu ila nafsihi wa hawlihi wa quwwati. Sebagian lagi daripada syarat batin agar amal itu diterima, bahwa yang beramal ini mesti berlepas dari daya dan upayanya. Dia tidak menisbahkan amal itu kepada dirinya dan daya upayanya. Orang yang beramal kada merasa bahwa beramal itu dirinya, tetapi adalah dengan daya upaya Allah. Orang yang beramal ini kada merasa bahwa beramal itu kemampuan dirinya. Nah, makanya dalam surat Fatihah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya beribadah tapi dengan pertolongan Allah. Artinya memakai aku, tapi aku yang didaya upayakan oleh Allah. Aku juga usalli, aku sembahyang, jangan ditinggal akunya. Karena dalam surat Fatihah itu na'budu, iyyaka na'budu, itu menunjukkan ada aku. Tapi aku ini aku yang tidak bisa lepas daripada nasta'in. Aku yang tidak bisa lepas dari daya dan upaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mengatakan bahwa sembahyang aku je syirik, kada baakuan, kada sembahyang ngarannya. Siapa yang sembahyang? Allah Ta'ala sembahyang. Allah memerintahkan kita sembahyang. Jadi aku sembahyang, cuma aku yang didaya dan upayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menisbahkan amal kepada diri sendiri. Lianna nisbatal amal ila nafsihi wa haulihi wa quwwatihi nau'u syirkin khafi. Karena menisbahkan amal kepada dirinya, menisbahkan amal kepada daya upayanya, itu semacam syirik yang tersembunyi. Jadi kita beringat benar bila ba'akun itu. Beringat benar bila ba'akun itu. Jangan aku murni. Artinya aku itu aku yang didaya upayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo jaba aku puasa, aku bersedekah, aku berzakat, aku berbuat baik, aku menolong orang. Tapi jangan sampai lupa, aku itu aku yang tidak berdaya, aku yang didaya upayakan oleh Allah. Bila kada ingat itunya, nah itu menggugurkan amal. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.